Selamat pagi, kembali lagi bersama Once Forest. Mari kita bahas pasar ya. Harga emas sekarang berada di 2.309 ya. Jadi posisi emas ini keadaan bearish ya. Untuk sekarang bearish ya, kita bisa lihat ya. Pada akhirnya EMA 20 sama 50 itu sudah di bawah EMA 200 ya, dan juga harganya udah di bawah ya. Jadi semua balik arah lagi ya. Sebelumnya kan pagi-pagi bawa EMA di bawah, harganya di atas, sekarang perubahan balik arah ya. Jadi setelah semalam pagi-pagi analisa bawa lagi retest ya, ternyata retest gak bisa dipecah, pada akhirnya jenuh ke bawah ya, pada akhirnya turun satu persatu dan hampir mendekati support yang saya garis di sekitar 2035, dan dia sampai sekitar 9, habis sudah naik, habis itu udah main di situ-situ karena memang gak ada news ya. Jadi ya nggak mau naik mau turun sangat terbatas saja dari sideways ya. Dan sekarang pada akhirnya sudah meretest support ya 205 ya. Kalau saya lihat 205, kalau saya karena melihat dia sudah retest dan belum saatnya dia breakout ya, jadi tunggu dulu ya, tunggu sampai benar-benar sudah breakout atau dia keluar dikit baru kalian masuk, atau bisa cari buy area di sini ya. Di sini juga sempat terjadi harganya naik break ya, habis itu udah naik lagi. Di sini sempat ada terjadi reject di sini ya, kalian bisa lihat tutup bodinya 123. Mana tahu kemungkinan besar harganya dia tembus sedikit, habis itu dia enyok, habis itu naik lagi ya. Jadi kemungkinan ya dia ya kemungkinan langsung begini, pasti dia menyudah dikit, koreksi dulu, jadi butuh koreksi. Jadi ini low high low ya, ini masih posisi masih cari low ya, jadi belum ada dia cari high, ini masih lanjut cari turun ya. Dan kalau dicek turunnya masih 40 pip aja ya, jadi masih bisa turun lagi dan retest ya. Ya untuk sekarang kan belum tutup candle nih, jadi masih running ya, seberapa kuat dia bisa naik ya support ini. Kalau support ini masih kuat nih ya, berarti bisa main di atas 2300 ya. Kalau nggak bisa dia akan main di 2300 ya. Intinya selama kalau analisa secara fundamental, kalau seandainya geopolitik ya tidak ganggu emas ya, jadi kalau geopolitik sudah stabil dan aman ya, emas ini ada potensi bisa drop by drop karena sahibannya sudah mengurangin ya situ ya. Dan kita bisa kombinasi dengan dolar ya. Dolar ini kan sebelumnya udah sempat lumayan harga turun ya dan sudah mulai di closing, dan ini tanda-tanda bahwa dolar ini mau sekarang dia lagi bullish tapi belum sepenuhnya uptrend, ini lagi bentuk ya. Kalau emas ini dia bentuknya violet ya, gagal, habis itu dia malahan mau ke bawah lagi ya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya dia masih di atas ya, di bawah ya, jadi bisa turun lebih lanjut ya, lebih lanjut. Jadi kalau saya dia ke 2280 ada potensi masuk ya. Kalau saya dia beli lebih bawah lagi, lebih bagus lagi ya. Intinya saya sih harapnya bulan-bulan bisa lebih murah, semakin tuh semakin bagus. Jadi bisa kalian ambil buy atau cicil, kalian bisa ambil take profit di kuartal keempat ya, Desember atau berapa, atau akhir tahun atau tahun depan ya. Karena kalau kalau dianalisa dengan kombinasi dengan suku bunga kemungkinan besar bulan-bulan akhir tahun atau tahun depan ada potensi akan diturunkan ya. Kalau suku bunga akan diturunkan, emas ini ada potensi akan fly lagi ya. Jadi kalian kan tahu sendiri, kalau mau masuk Natal ataupun mau masuk
tahun baru, lebaran ya, lebaran China gitu ya, pasti harga emas akan mulai naik lagi di situ ya. Jadi kalau ada kesempatan harga emas murah, kalian bisa cicil ya. Yang penting jangan ON ya. Oke. Jadi kalau di daily ini kalian bisa lihat penutupannya sudah merah dan juga break ya. Tandanya posisinya diambil ke bawah lagi ya, ke bawah lagi. Ya, dan juga tutupnya masih di bawah EMA 20 ya kalau dia daily ya. Jadi resisten ini masih belum bisa di break ya. Jadi kalau berdasarkan weekly kan masih running nih. Nah, merah-merah biasa kalau tutup weekly, kalau dia tutup merah dia perlu retest dulu atau kesempatan. Kalau nggak bisa tutup dia akan ke bawah lanjut lagi, continue situ. Oke, Bapak, semakin murah semakin bagus ya. Oke, selanjutnya untuk minyak ya. Oke, minyak kalian bisa lihat masih bertahan di area demand ya. Masih bertahan sampai akhirnya 77,300 ini, habis sudah reject lagi ke atas lagi, dan bursa bertahan pada akhirnya tidak bisa turun lagi. Oke. Jadi memang minyak ini kan lagi bearish ya, lagi downtrend, makanya kalian bisa lihat sangat dalam. Semakin murah semakin bagus ya. Jadi untuk kalian kalau mau trade minyak dengan harga murah ya, ini kesempatannya untuk kalian beli murah ya. Jadi cicil aja ya. Yang penting harus itu namanya risk management ya. Dan juga harus ketat, itu aja ya. Untuk yang pandai mungkin dia akan ngerti ya. Dan untuk sekarang saya lihat minyak ini kan apakah udah boleh buy sekarang ya? Kalau menurut saya masih belum ya. Kalau saya mau cicil dengan lo kecil itu gak masalah ya. Karena apa saya bisa bilang belum? Karena saya di daily ini kan masih belum ada tanda-tanda reversal atau dia break ya. Karena masih keadaan masih mau retest ya di daily ya, masih mau retest lagi ke bawah. Jadi di sini area support sudah saya buat itu di 76 sama 73 ya, di sini area pantaunya ya. Jadi ini trend lainnya di daily ini kan uptrending ya kan. Jadi ini mau di break ke bawah. Jadi ada kemungkinan besar biasa kalau dia sentuh, ininya sentuh, nanti dia lanjut lagi mau masuk lagi. Kalau gak kuat lagi dia akan lanjut makin turun di situ. Ya. Jadi harga semakin murah sebagai kesempatan untuk buy agak besar dikit loh ya. Kalau dia bisa ke 65 ini mungkin saya buy-nya agak gede dikit sih ya. Jadi TP-nya tahun depan ini kesempatan ya, jarang-jarang bisa ketemu ya. Yang penting selagi ekonominya nggak terjadi konflik, itu aman ya. Kalau terjadi kayak kemarin dulu corona ini membuat minyak drop sangat dalam ya, karena memang semua lockdown di situ. Ya, yang penting tetap siap ya, siap ambil risiko apapun ya. Nama juga trading, gak ada yang bisa, gak ada risiko, semua ada risiko ya. Kalau belum siap tandanya kalian belum bisa main ya. Nama juga bisnis pasti ada untung ada ruginya ya. Kalau ada yang mau cari bisnis tak ada rugi ya cari sendiri aja. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat dan bye.